take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Setelah mencatatkan lap tercepat di Q2, Marc Marquez telah diberi sanksi oleh steward Spaniel, pole dan sprint Sabtu di Motegi. Saat fajar di Spanyol, ada baiknya bangun pagi untuk merasakan kualifikasi yang mengasyikkan. Q2 dimulai dengan hujan ringan, di mana Marc Marquez memutuskan, dengan penuh percaya diri, untuk menyalip Bagnaia dan menarik seluruh kelompok pembalap utama. Serangan pertamanya menempatkannya di posisi pertama setelah 2 putaran menyerang. Kemudian dia berhenti di pit dan disusul oleh beberapa pembalap yang mencoba putaran ketiga dengan ban pertama tersebut. Dalam serangan kedua pada jam tersebut, Marc Marquez menunjukkan performa yang luar biasa, menjadi pembalap pertama sepanjang akhir pekan yang turun di bawah 1,43. Dengan waktu 1:42.868, dibangun dengan 2 split terakhir yang jelas lebih baik dari para pesaingnya. Paul tampak aman melihat waktu rivalnya, di mana Pedro Acosta menjadi satu-satunya yang nyaris mencetak waktu, dengan 1:43.018, sementara Jorge Martin terjatuh. Tapi kemudian, ketika waktu sudah menunjukkan angka 0, dan tidak ada pilihan untuk menyerang, berita itu tersiar. Steward Spaniel dengan sewenang-wenang memutuskan untuk menganulir lap Marc Marquez karena pada lap hebat di mana ia turun menjadi 1,42. Ia telah melampaui batas lintasan pada lap keempat. Menonton tayangan ulang Anda dapat melihat bahwa dia menginjak lapangan hijau, meskipun dia belum sepenuhnya keluar dari batas. Tim mereka menggelengkan kepala atas keputusan tersebut. Masalah besarnya adalah butuh lebih dari 3 menit untuk memberi sanksi kepada Marc Marquez, mencegah pembalap tersebut mencoba 1 putaran lagi untuk memperbaiki posisi gridnya, yang berakhir di posisi ke-9, membuang banyak waktu untuk akhir pekan yang dengan posisi terdepan akan meningkat pesat. Marc Marquez sendiri telah berbicara dengan panel of stewards untuk mengklarifikasi situasinya. Meskipun satu-satunya hal yang dapat mereka bantah dengannya adalah bahwa telah terjadi kegagalan teknis dan itulah mengapa perlu waktu lama untuk mengambil keputusan. Sementara itu, usai kemenangan ketiga berturut-turut dalam lomba lari sprint, Pecco Bagnaia menunjukkan kepercayaan diri yang tiada henti. Tidak tergoyahkan sedikitpun oleh fakta kehilangan 1 detik di lap terakhir kemudian finish tanpa bahan bakar. Pecco Bagnaia tampil sebagai pemenang dari sprint yang berhasil ia sempurnakan dari start hingga finish di Motegi, bahkan termasuk lap sebelum start dan setelah finish. Pasalnya, saat ia sampai di tempat perayaan peraih medali dengan kereta dorong, pebalap Ducati itu menunjukkan kendali penuh atas situasi dan memaparkan performanya dengan sangat tenang. Ada Marin 9 atau 10 putaran Marin, dia tersenyum. Penjelasannya terletak pada pilihan yang diambil untuk tidak mengemudi secara ekonomis di putaran instalasi kemudian mengadopsi petayang, akibatnya, harus membatasi konsumsi. Dan oleh karena itu menghilangkan sebagian dayanya, bahkan jika itu mencegahnya mencapai kemenangan yang lebih mudah. Itu dilakukan dengan sengaja, jelasnya, karena kami tidak melakukan Eco Tour. Yaitu tur pemasangan yang dilakukan dengan memperlambat sepeda motor kami agar konsumsinya lebih sedikit saat memulai balapan. Saya harus mengaktifkan pemetaan performa yang lebih rendah, yang merupakan perbedaan besar dari pemetaan normal. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan balapan dan, meskipun demikian, saya menghabiskan bahan bakar pada tikungan ke-10 setelah bendera kotak-kotak. Jadi itu adalah hal yang baik agak terbatas, tapi penting untuk melakukannya untuk memahami hasilnya sebelum keberangkatan dan itu adalah pilihan yang tepat. Jika ia mampu memulai dengan penghematan tenaga secara sukarela ini, itu karena Pecco Bagnaia tidak pernah kehilangan kepercayaan diri akhir pekan ini seperti yang ia rasakan sejak tes pertama. Semuanya berjalan baik. Saya merasa baik sejak awal akhir pekan. Beberapa masalah, terutama pada rem, membuat tes Marc Marquez menjadi rumit di GP Jepang.
Pembalap Spanyol itu kekurangan informasi tetapi telah mengamankan tempatnya di Q2. Marc Marquez dengan mudah mengamankan tempatnya di Q2 Jumat ini di Motegi, menempati posisi kedua hanya 0033 di belakang Brad Binder. Tetapi hasil mentahnya tidak mencerminkan harinya. Setelah sesi pertama yang sangat terganggu oleh cuaca, tesnya menjadi sulit karena serangkaian masalah pada kedua mesinnya, akhirnya teratasi saat ia mencatatkan putaran cepat, namun tetap menggagalkan persiapan akhir pekannya. Hari ini aneh, pertama karena cuaca, dan juga karena kami menjalani sesi yang sangat aneh di sore hari, dengan berbagai masalah kecil, jelas Marquez kepada situs resmi MotoGP. Kami tidak bisa bekerja secara normal sehingga kami tidak memahami apapun tentang ban, tapi untungnya saya merasa baik dalam serangan waktu dan saya mampu melaju dengan cepat. Sekarang saya harus menemukan kepercayaan diri itu. Marquez ingin mengamankan posisi 10 besar dengan segala cara dengan risiko hujan mencapai 90% besok, dan ini berisiko mempersulit kemajuan Q1. Saya tidak kecewa dan tidak marah, hanya saja saya berusaha menjaga intensitas ini karena ini adalah sesi yang super penting, karena besok trek akan basah. Dan saya tidak suka berada di Q1 saat basah, tegas pemain Spanyol itu kepada wartawan yang datang untuk menanyainya. Saya mencoba menemukan intensitas itu karena saya mengalami banyak masalah kecil namun banyak masalah pada kedua motor. Setelah itu, saya tahu ini adalah sesi yang sangat penting. Kami mencoba menyelesaikan semua masalah ini. Kami berhasil. Untungnya bagi kami, saya berhasil mampu melakukan 2 tugas terakhir dengan motor normal saya. Tapi itu sudah cukup untuk berada di Q2. Jika hal yang penting terjamin dengan jaminan untuk memulai di 4 baris pertama. Marquez merasa bahwa harinya sangat tidak produktif dan tidak tahu harus berpaling kemana jika balapan diadakan sekarang. Sementara itu, Jorge Martin tidak membayangkan dirinya siap untuk balapan setelah hari pertama tes di Motegi, karena sensasi buruk yang mencoreng rekornya meski dalam kondisi baik. Pemenang besar minggu lalu di Indonesia, Jorge Martin kurang senang hari ini, saat menyelesaikan tes pertama GP Jepang. Sang pemuncak klasemen boleh saja menghabiskan hari-harinya di puncak klasemen, posisi kedua pagi ini dan ketiga sore ini. Namun ia menyayangkan perasaan buruk yang menghambatnya dari awal hingga akhir. Itu adalah hari yang aneh karena cuaca. Pagi ini sulit menggunakan ban slick karena hujan. Kemudian sore ini sedikit lebih rumit dari yang diperkirakan, kata Martin kepada situs resmi MotoGP. Saya memulai dengan cukup baik, namun kemudian saya mengalami masalah dengan motor, di semua level. Saya mengalami banyak masalah dengan sensasi di bagian depan dan bagian belakang juga banyak mengalami kelelahan. Saya harus bekerja keras. Mungkin tidak untuk besok karena sepertinya akan turun hujan, tapi untuk hari Minggu kami harus membuat kemajuan yang baik. Menyesalkan sensasi aneh, pengemudi Pramac meraba-raba pengaturannya, namun sia-sia. Kami tidak menemukan apa yang saya cari. Kami berusaha sedikit lebih kompetitif dalam pengereman, karena itu penting di sini. Saya merasa tidak enak memasuki tikungan dan di tengah tikungan. Saya rasa jadi kami akan kembali ke pengaturan standar, pengaturan yang biasanya berfungsi, dan mencoba bekerja dengan cara lain. Yang penting sudah terjamin, karena Martin akan berada di Q2 besok. Keamanan penting untuk setidaknya mendapat kepastian memposisikan dirinya di salah satu dari 4 baris pertama sementara hujan diperkirakan akan turun dalam jumlah yang lebih besar daripada hari ini.